Set. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Di hari Kamis ini kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam keadaan nikmat iman Islam. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada kekasih kita, junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mari pertemuan hari ini kita buka bersama dengan Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Kita niatkan, kita kirimkan untuk orang-orang tua kita yang telah tiada dan saudara-saudara kita, dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang kurang sehat, juga wabil khusus keluarga kami ini, anak keempat dan bungsu lagi kurang enak badan, dan masih banyak lagi saudara-saudara kita. Kita niatkan menjadi doa sekaligus syifa. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, seperti biasa kita kita awali bersama-sama melantunkan nama-nama Allah yang indah yang tersusun dalam Asmaul Husna bersama-sama dari lubuk hati kita yang terdalam bareng-bareng. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khabir ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafiq ya Mu'izz ya Mudhir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Wazir ya Latif ya Khabir ya Halim ya Azim ya Ghafur ya Shakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqim ya Hasid ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Baghith ya Shahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Muhsin ya Mudhi ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayy ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Mutawalli ya Bar ya Tawwab ya Muntakim ya
كل ملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا منيع يا غفار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا تقي يا ويس يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله ya Allah ya Allah. Ya, baik. Kita lanjutkan kajian kita seperti biasa. Mudah-mudahan ngobrol kita, ya ini istilah saja ya, ngopi itu ngobrol penguat iman. Mudah-mudahan setiap pekannya, setiap berganti pekan, berganti ahad berganti ahad, bukan minggu ya. Jangan biasakan minggu itu dari bahasa Portugis itu domingo, hari Tuhan kita. Tahu kan yang ibadah hari Minggu itu siapa? Kan begitu. Minggu itu domingo, hari Tuhan kita. Maka kita umat Islam terutama di Indonesia dulu kalender sebelumnya itu nggak mengenal kata-kata itu. Kita kenal dengan ahad. Ahad itu hari pertama. Ahad besar, ahad Isnain kedua kan gitu. Di ketiga seperti itu. Baik, untuk sementara waktu ininya di silent, di nonaktifkan. Kalau mungkin ada keluarganya yang kurang sehat atau lagi nunggu, digetarkan saja. Kalau memang penting bisa izin menjawabnya di luar, bukan di sini. Jadi seperti itu supaya kita fokus, sehingga jangan ada HP di antara kita. Maksudnya fokus. Kenapa? Karena kita akan bersenang-senang, bukan bersedih di sini. Kita menambah ilmu. Tugas kami ini memenuhi seruan Allah, tawasobil haq, saling gitu, menyampaikan yang benar, dan tawasobil sabar, saling mengingatkan kepada sabaran. Jadi seperti biasa ya, kalau diberi yel-yel ini, dan nanti juga kalau sudah mulai ada yang mulai nundutan, kita gunakan juga yel ini gitu. Makanya saya ingin melihat biasanya kesana terus, Ikhwannya nggak kelihatan gantengnya kan gitu. Yang mungkin nggak bilang saya cantik gitu ya, Ikhwan mah ganteng, awatnya cantik. Jadi kalau dikatakan apa kabar hari ini, kita alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar gitu, Allahu Akbarnya nih. Baik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, karena tetap masih di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran junjungan kita, masih temanya masih tentang itu. Ini lebih mendalam. Pada kesempatan pagi ini kita akan bahas bahwa Rasulullah SAW diutus itu sebagai rahmatan lil alamin, bukan hanya rahmat bagi lil muslimin, bukan, tapi lil alamin. Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau Rasulullah bersabda, jangan terjebak. Walaupun pondok pesantren itu gede, terus santrinya bilang sabda Rasulullah SAW di dalam Al-Quran, nggak boleh gitu, bukan sabda, itu firman Allah kan, itu kalamullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya tentang para nabi, ayatnya ayat 107. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah SAW gitu, melainkan apa? Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, alam manusia, alam jin, dan para malaikat, tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya
bukan hanya rahmatan lil muslimin, bahkan orang kafir pun seperti itu. Maka seharusnya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga, bahagia dengan dan bergembira dengan diutusnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyikapinya juga benar, jangan salah pasang. Nih akan dijelaskan, perhatikan, dijelaskan oleh guru kita bersama Ustadz Adi Hidayat. Mudah-mudahan nggak macet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya. Ini sudah cerah situasinya, sudah bagus. Mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, apa hukumnya? Dan bagaimana kalau umat Islam memperingati? Terima kasih atas pencerahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin kita paham dulu akar persoalannya. Al-Quran surah ke-61 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah, Perhatikan ya, ayat 129, televisi yang besar ini paling kiri sebelah atas. jangan nunduk, kalau nunduk ngantuk. Kemudian Quran surah Yunus 10 ayat 57 sampai 58, ditutup dengan At-Taubah di dua ayat terakhir. Sudah? Sekarang saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu nggak baik dalam menyimpulkan hukum. Ya. Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif, namanya definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Ya, disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi, sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Awas, hati-hati. Kita ingin berbicara tentang sesuatu, tapi kita tidak sepakat dengan definisinya. Bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya? Dan kelemahan orang-orang sekarang, ketika berbicara hukum, dia tidak tahu apa yang dibincangkan. Sekarang misal, kita akan bertanya tentang maulid. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang tapi tidak disepakati tentang ini. Banyak orang bahas tentang hukum musik. Hukum musik begini-begini. Begitu saya tanya apa itu musik, bingung dia jawab. Apa itu musik? Anda mesti sepakat dulu musik itu apa. Di zaman Nabi apa yang disebut dengan musik, zaman sekarang apa yang disebut dengan musik. Ketika Nabi menyampaikan hukum musik, apa yang dimaksudkan oleh musik di situ. Kalau antum paham tentang definisinya, maka keluarkan turunan hukumnya, maka lebih mengerti di situ. Nah sekarang maulid, apa itu maulid? Sekarang begini, maulid atau maulud, mana yang benar? Bukan Allah alam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulud? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah. Apa maulid, apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat, Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham, pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun, bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik, kalau pakai peringatan itu pakai Eid. Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud, itu artinya bayi yang lahirnya, bayinya yang dilahirkan, nabinya. Kalau dalam konteks nabi,
Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi, artinya waktu lahirnya nabi. Jelas ya? Kalau mauludun nabi, maulud nabi itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang, maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid nabi artinya apa? Waktu nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah, sekarang apa hukumnya maulid nabi? Maulid nabi nggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya nabi. Bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya nabi? Lahirnya lahir. Jelas ya? Ustaz, apa hukumnya maulid nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahirnya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir, dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan, mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahirnya lahir, nggak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun masih belajar tentang hukum, jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram, baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembelih hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Masya pakai golok. Ya, hati-hati. Nah, itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran nggak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya berarti nabinya. Apa hukum maulud? Apa hukumnya nabi? Nabi yang lahir gak ada hukumnya. Jadi kalau Anda menolak maulud dengan pengertian seperti ini, maka Anda keluar dari Islam. Kalau dalam hukum seperti ini, saya menentang maulid Nabi, berarti Anda menentang kelahiran Nabi SAW. Saya menentang maulud Nabi, berarti Anda berhadapan dengan Nabi, Anda musuh Nabi. Jadi kalau Anda dimaksudkan dengan kata maulud dan maulid, Anda tidak bisa menentangnya, bisanya menerima. Saya menerima. Kenapa? Karena dalam pengertian bahasa, maulid itu artinya waktu kelahiran. Maulud artinya nabinya. Jangankan saya, siapa saya dibandingkan Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa itu hidup 600 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabinya belum ada. Nabi Isa sudah ada. Tiba-tiba umatnya menduga Nabi terakhir itu Nabi Isa. Karena Nabi Isa punya sifat yang mirip di ramalan kitab yang mengatakan Nabi terakhir itu punya sifat baik dengan masyarakat lingkungan sosialnya. Nabi Isa itu lembut luar biasa, jangankan pada manusia, pada hewan pun itu lembutnya luar biasa. Jalan dengan muridnya, di perjalanan kemudian ada aliran anak sungai melihat bangkai hewan, sudah jadi bangkai, baunya luar biasa. Kata murid yang guru, bau sekali bangkai ini. Kata Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih yang disebut oleh sementara orang dengan Yesus itu Nabi bukan Tuhan. Nabi beliau mengatakan, kata Nabi Isa, perhatikan, begitu putih sekali dan bersih giginya. Kata muridnya, Tuan Guru, kenapa Anda mengatakan demikian? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya akan menyampaikan apa yang ada dalam benak pikirannya. Jadi kalau pikiran Anda kotor, Anda akan melihat bangkainya saja. Tapi kalau pikiran kita baik, kita akan mencari yang terbaik dari hewan itu. Bukankah dia ciptaan Allah? Bukankah dalam setiap ciptaan ada hikmah dan kebaikan? Perhatikan bagaimana putih bersih giginya. Jadi kalau bangkai saja bisa menjaga kebersihan gigi, kenapa kamu yang masih hidup tidak mesti? Ya, minimal kamu jaga perasaan. Minimal jaga perasaan, kan? Tapi itulah luar biasa. Di sini sering diambil hikmah bahwa teko akan mengeluarkan isi tekonya.
Isinya kopi, keluar kopi. Isinya air bening, keluar bening. Isinya susu, keluar susu. Demikian juga kita. Bayangkan, Nabi Isa bukan hanya pada manusia, pada hewan yang telah jadi bangkai pun, itu mohon maaf, kalimatnya dan sikapnya begitu indah, luar biasa. Maka diduga oleh kaum itu Nabi dan Rasul yang terakhir. Saat mendengar kalimat itu, kata Nabi Isa, bukan saya. Nabi terakhir punya sifat sama seperti saya dengan hubungan dengan makhluk. Jadi bukan cuma dengan manusia, dengan hewan jangan sakiti. Kalaupun menyembelih, jangan sakiti hewannya. Makanya Nabi ini akan memberikan isyarat-isyarat yang sangat indah. Masya Allah. Pada tumbuhan dia jaga. Tapi Nabi yang terakhir ini punya keunggulan yang tidak bisa disaingi oleh Nabi-Nabi lainnya. Apa itu? Ibu bapak sekalian, tingkat kedekatannya dengan Allah luar biasa. Ibadahnya luar biasa. Dalam bahasa Arab, tingkat kebaikan yang terkait dengan makhluk secara sosial, itu kalau satu kebaikannya disebut dengan Mahmud. Tapi kalau banyak kebaikannya disebut dengan Muhammad. Tapi kalau hubungan dengan Allah, ya dengan Khalik, kalau punya tingkat hubungan yang baik, satu sisi saja disebut Hamid namanya, Hamid. Antum rajin tahajud tapi belum konsisten puasa sunnah, maka antum namanya Hamid. Perempuannya Hamidah. Misal ada perempuan namanya Wanda, pakai Hamidah, Wanda Hamidah. Ya, itu artinya dekat dengan Allah. Jadi kalau ada yang namanya Wanda Hamidah, jauh dari Allah, ya, kemudian pendapatnya menyimpang dari ketentuan Allah, mesti diingatkan, Anda Hamidah, Anda dekat dengan Allah, maka tidak layak mengeluarkan statement yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, Hamid, awas, Hamid, nama Anda Hamid. Bisa namanya Fahmi, Masya Allah, Hamid Fahmi Zarkashi, Masya Allah. Itu artinya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perempuannya Hamid, laki-lakinya Hamid, perempuannya Hamidah, Masya Allah. Paham di sini? Kalau bentuk superlatif, banyak ibadahnya, tahajudnya, sedekahnya, puasanya, segalanya, maka Masya Allah berubah kalimatnya. Dari kata Hamid jadi Ahmad. Maka Nabi Isa tidak menyebutkan kalimat Muhammad, tapi menyebutkan kalimat Ahmad. Karena kalau disebutkan kalimat Muhammad, nilainya serupa dengan beliau, punya nilai kebaikan yang sama. Nabi Isa baik pada hewan, Nabi Muhammad baik pada hewan. Kata Nabi, lihat, kalau Nabi Isa sudah jadi bangkai, Nabi Muhammad ketika hewan akan disembelih pun, kata Nabi, jangan sakit di dalam penyembelihannya, tajamkan dulu pisaunya. Ketika menyembelih, jangan lakukan berkali-kali. Kata Nabi, tajamkan, begitu andu kemudian sembelih, seketika selesai. Cari urat yang membuat cepat darahnya keluar. Nabi itu. Dan dalam menajamkan itu, antum jangan memperlihatkan depan hewannya, tidak boleh. Kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Masya Allah, tidak boleh. Saat korban tuh, karena suka lupa antum tuh, dia dibawa sini, ini masih begini-begini tuh. Itu menyakiti hewan secara psikologis. Nggak boleh. Ya, awas, ya. Tumbuhan, lihat, tumbuhan. Nggak boleh dalam keadaan perang itu kan luar biasa dahsyat. Emosi memuncak, segalanya ada. Tapi Nabi katakan, jangan rusak tanaman. Dahsyat, cuma dalam Islam. Itu yang 212 tahun lalu itu, Masya Allah, nggak ada yang injak rumput, nggak ada yang injak macam-macam. Ya, itu yang kameramen yang injak rumput tuh. Kameramen injak rumput tuh. Yang kameramen begitu diinjak dimunculkan di media gitu kan. Wah. Tapi lihat betapa rapi bersih, itu Islam. Tapi jangan cuma 212 saja. Ya, 312, 412, 484 dan sebagainya. Jadi semua yang ada setiap hari kita jaga. Ada tumbuhan, jaga. Yang praktekkan negara lain. Di New Zealand ada tumbuhan, antum sedang ngidam, papa pengen daun itu, tunggu sampai jatuh, nggak bisa diambil. Begitu diambil, denda. Padahal yang punya teorinya Islam, tapi hubungan dengan Allahnya itu bukan Muhammad, tapi Ahmad. Makanya Nabi Isa mengatakan, wa mubasysyara bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya kasih kabar gembira, Rasul terakhir bukan saya, tapi seseorang yang nilai ibadahnya lebih daripada saya. Jaminan surganya sudah ada, bahkan turun surah kepadanya, inna a'tainakal kautsar. Dirinya dijaga dari kesalahan, maksum, sifatnya luar biasa baik, tapi itu tidak menghentikan dia untuk mendekat kepada Allah dengan sifatnya luar biasa. Kata Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012, ya Rasulullah, alam takun ma'suban, alam takun madmunan, lima hakada. Kenapa sampai bengkak-bengkak begini Anda tahajud? Bukankah Anda dijamin masuk surga? Dijaga dari kesalahan. Apa kata Nabi? Afala akunu 'abdan syakura. Apa aku nggak boleh jadi hamba yang bersyukur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Tahajudnya sampai bengkak. Nabi, Rasul, ahli surga, dijaga dari kesalahan, tidak ada hisabnya, masih mau tahajud sampai bengkak kakinya. Ditanya oleh istrinya, kenapa sampai begini? Kata beliau, ringan saja, nggak boleh aku bersyukur. Masya Allah, ada orang Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum ada jaminan, amal berantakan, hisab menegangkan. Masya Allah, bangun mata bengkak, kaki biasa, tahajud tidak subuh lewat. Ini Masya Allah.
cita-cita surga Firdaus. Itu luar biasa. Makanya Nabi Isa mengatakan Ahmad bukan Muhammad. Dan ini bukan isyarat Nabi baru, karena nama yang melekat pada Nabi terakhir semuanya sifat, bukan nama zat. Ini bukan melegalkan ada seorang bernama Nabi baru datang kemudian namanya Ahmad, bukan. Kata Nabi, saya Nabi terakhir, la Nabi ya ba'di, nggak ada Nabi setelah saya. Jadi nggak ada istilah Ahmadi, pengikut Ahmad nggak ada. Ya, dalam arti pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang jadi clue persoalan kita terkait dengan pertanyaan ini, Anda bisa bayangkan, Nabi Isa 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Perhatikan, ikutan bahagia dengan kelahiran Nabi, sampai kebahagiaannya diungkapkan pada umatnya. Saya kasih kabar gembira ya, nggak mungkin orang kasih kabar gembira perasaannya sedih. Kenapa saya kasih kabar gembira? Nggak ada. Kasih kabar gembira itu dalam keadaan bahagia hatinya. Kalau menangis, tangisan kebahagiaan. Anda bisa bayangkan, Nabi, Rasul, mukjizatnya hebat. Sekali usap penyakit sembuh, menghidupkan orang mati. Keduanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Maaf, tidak punya mukjizat seperti Nabi Isa. Mayat dipanggil-panggil nggak bangun, diusap penyakit makin sakit. Tuh, lalu antum tidak bahagia dengan kelahiran Nabi, antum siapa? Nabi Isa aja bahagia, masa antum bukan Nabi tidak bahagia? Dan hebatnya, ada orang bisa bahagia, Nabinya belum lahir. Biasanya sifat bahagia dalam kelahiran itu setelah bayinya lahir, bukan sebelum lahir. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Akhi, kenapa antum? Alhamdulillah, saya punya anak laki-laki, namanya Abdurrahman. Kapan? Nanti setelah menikah. Ya, Masya Allah. Nikah aja belum, kenapa bisa memberikan kabar gembira? Kenapa? Lihat, akhi boy tiba-tiba seperti itu, orang bingung. Akan bubar pengajian kalau ustaznya begitu. Ya, jadi mustahil ada orang memberikan kabar gembira ketika bayinya belum lahir. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad SAW menjadikan seorang Nabi Isa belum lahir, nabinya sudah merasakan gembira dan memberikan kebahagiaan pada umatnya. Kalau bukan Nabi Muhammad, mustahil ada kemuliaan tersendiri bagi Nabi Muhammad SAW. Setiap Rasul menantikannya, Nabi Isa menantikan. Masa antum tidak menantikan itu? Jadi kalau ada orang menolak maulid dalam arti waktu kelahirannya, maka dia telah ingkar pada Nabi Muhammad SAW. Maulud Nabi Ibrahim alaihissalam. Antum kenal Nabi Ibrahim? Dimanapun Anda berada, memang hari ini banyak orang berkumpul di Monas untuk bermunajat kepada Allah. Tapi tidak harus menjadikan kita menjadi tidak fokus. Di sini ada yang kenal Nabi Ibrahim. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, keduanya meninggikan bangunan Ka'bah. Setelah selesai bangunan Ka'bah ditinggikan, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Apa doanya? Doa maulud. Lahirnya, bayinya. Nabi terakhir yang lahir di samping Ka'bah, yang ditinggikan oleh keduanya. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ayat 127-nya. Setelah selesai meninggikan bangunan fondasi Ka'bah ini, keduanya berdoa di samping Ka'bah. Di antara doanya ayat 129-nya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon utus seorang rasul dari kalangan mereka di tempat ini yang lahir di sekitaran ini. Jadi ada rasul yang lahir di dekat sekitaran Ka'bah. Hasil penelitian, tidak ada rasul satupun yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan cek. Kami baru kembali dari sana dan sampai sekarang tempat dilahirkannya masih ada dan disamarkan dalam bentuk museum. Ya, di bawahnya ada perpustakaan Al-Maktabah Qadimah. Jadi kalau antum dari Zam-Zam di sini, ini As-Sofwan. Ya, nyebrang sedikit ini Istana Raja, jalan jarak cuma 15 meter ke sini kurang lebih. Lurus ke sini dan belok langsung ke sebelah kanan. Di sini ada jembatan ke atas ke lantai yang ketiga, ya, naik ke sini. Kemudian di sini antum langsung belok ke pintu sini. Ini ada Babul Ajyad, bab yang ke pintu ke-25. Ini bab Ismail, pintu ke-26. Antum lurus saja ke sini, jangan belok sini, jangan belok sini. Di sini kemudian ada gate lurus King Abdul Aziz yang pertama di sini. Ya. Antum belok kanan sini, lurus sekitar 30 meter dari sini, sebelah kanan ada pos satpam. Di atas pos satpam ada kamera CCTV 1. Dari sini antum jalan sampai ujung, di ujung sini, dari sini ke sini ada 35 kipas di atas. Pas di ujung sini, kemudian
Ambil lurus ke sini. Di sini ada bab Ali, ini masih dibuka. Babus Salam ini ditutup. Di sini sebelumnya babun Nabi. Kemudian ambil dari garis lurus dari Babus Salam ke sini, dari jarak sini ujung ke sini. Ya, ada sekitar 200 meter ke ujung sinilah. Di sini ada bangunan warna krem di sini. Di sampingnya ada tempat ngambil air Zam-Zam dengan menggunakan keran. Jadi kalau punya girigen ingin ngambil banyak, jangan nyusahin orang ngambil di misalnya di termos-termos yang besar itu. Ngambil dari sini. Itu ada keran langsung dan gratis di situ. Ya, beli kompannya sekitar 5 real untuk ambil dari situ, masukkan airnya, bisa bawa ke hotel. Isi kapan bolak-balik di sini. Sampingnya persis ini tempat Nabi dilahirkan. Ini maulud Nabi, bayinya lahir di sini. Ya, bayinya lahir di sini. Cuman disamarkan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi supaya tidak dikultuskan tempat ini. Karena begitu pernah ada yang tahu ini, banyak salah ibadah. Kan Ka'bahnya di sini, sholatnya nggak ada ke sini. Betul Pak, Bu, pernah terjadi. Makanya kalau antum lihat dari ujung sudah kelihatan, dari ujung sudah ada di sini warna biru. Ya, ada tulisan di situ, ada gambar dicoret, ada gambar orang sedang rukuk ke situ, ada sorban dan sebagainya. Ada tulisan di situ, jangan beribadah menghadap ke sini karena ini bukan kiblat, haram hukumnya. Dan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, plus bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia juga yang salah di sini. Ya. Kalau tidak mustahil ditulis pakai bahasa Indonesia. Gak ada tulisan bahasa Cina, bahasa Jepang dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi ini kemudian dicoret, tapi tidak mencoret tentang situs pernah lahir di sini Nabi Muhammad SAW. Jadi artinya doa dua Nabi tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan tahukah Anda keduanya berbuat jauh sebelum kedatangan Nabi Isa? Saya pernah katakan 30 generasi sampai Nabi Ibrahim, tadi Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas AS, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adli, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tariq, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS. 30 generasi. Ulangi Mas Boy. 30 generasi. Dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Ismail alaihi wassalam, ya sampai kemudian ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan nggak? Dua orang Nabi, dua orang Rasul. Gelar yang pertama Ibrahim alaihissalam Khalilullah, yang paling dekat dengan Allah. Jaminan surganya ada. Nabi Ismail disebut dengan gulamun halim oleh Al-Quran, yang paling perasa, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dua orang Nabi paling dekat dengan Allah, disayang Allah, dijamin masuk surga. Inspirasi kisahnya sampai kita ke sekarang mendoakan kepada Allah tentang maulud Nabi, sehingga lahirnya Nabi Muhammad SAW 30 generasi setelahnya. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, tidak sedekat keduanya dengan Allah, jaminan surga nggak ada, hisab menegangkan, amalan berantakan. Kisah hidup antum belum tentu jadi inspirasi di masa depan. Sekarang pun tidak. Tiba-tiba antum menolak maulud, antum siapa? Kalau antum menolak maulud berarti antum menolak Nabi SAW dalam pengertian baiknya. Jelas ya? Jadi kalau kemudian ada disebutkan maulid dan maulud, itu artinya maulid waktu kelahiran, maulud bayi yang dilahirkan. Sekarang bagaimana menyikapi maulid dan maulud itu? Saya tahu nabinya dilahirkan, nabinya sudah ada. Jelas ya? Maka kemudian saya pun tahu waktu kelahirannya. Bagaimana kemudian menyikapi itu semua? Maka Masya Allah, Quran surah ke-11 tadi, 10 tadi, Yunus, ayat 57 sampai 58. Kalau sampai kemudian ke 58-nya, faliyafrahu, gembira antum. Gembira, bahagia, silahkan. Masa tidak gembira? Nabi Isa gembira, kita tidak gembira. Ya, Nabi Ibrahim gembira, kita tidak gembira. Nabi yang tidak melihatnya gembira. Masa kita yang mendapatkan bagian Nabi tidak gembira? Jelas ya? Nabi yang mengharapkan hadir saat kedatangannya gembira. Kita yang mendapatkan kedatangan beliau walaupun tak mampu melihatnya, dan kita menjadi umatnya, masa tidak gembira? Dikit lagi. Umat dulu bukan bagian umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad tidak hadir di zamannya. Gembira dengan berita kedatangan Nabi Muhammad, padahal nabinya belum datang. Masa kita yang menjadi umatnya, yang nabinya telah kemudian kita dapati walaupun tidak melihatnya, masa kita tidak ikutan gembira? Maka pertama kita mesti gembira. Maka yang kedua, bagaimana mengekspresikan kegembiraan itu? Maka contoh-contoh dari Nabi SAW, bagaimana mengekspresikan kegembiraan-kegembiraan dengan Nabi SAW itu, pertama Nabi sendiri menyikapi hari kelahirannya dengan berpuasa di hari Senin. Jelas ya? Ini bagi Nabi sendiri pribadinya. Nanti jadi hukum untuk kita. Maaf, saya akan tafsirkan lebih luas karena ini jadi hukum-hukum turunan. Ketika Nabi puasa di hari Senin, ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa? Kata Nabi, dzaka yauma wulidtu. Lima makna. Ini adalah hari aku dilahirkan. Hari aku dilahirkan. Jadi ini hukum kelahiran. Kalau antum misalnya masuk pada hari dilahirkan, boleh antum ikuti sunnah Nabi SAW. Apa sunnahnya? Puasa. Puasa. Kenapa puasa?
yarhamukallah. Nabi SAW mencontohkan puasa, hari Senin beliau puasa. Ketika antum puasa Senin, bukan cuma puasa sunnah, tapi ada nilai di situ. Nah, kalau hari lahirnya antum bertepatan dengan hari yang tidak diperkenankan puasa, seperti Jumat misalnya, hari kita bahagia, maka kata para ulama, ambil hikmah dari nilai puasa itu. Puasa itu kan dua hikmahnya. Satu, meningkatkan ibadah yang baik. Kedua, mencegah maksiat. Silahkan cek, bukankah saat puasa ibadah antum meningkat? Silahkan cek, saat puasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah dikejar kan? Jangankan Quran yang dibaca, Al-Quran dibolak-balik. Maksiat ditekan, tidak ada orang puasa maksiat. Tidak ada. Ya, bahkan pelaku maksiat pun saat puasa libur maksiatnya. Minimal takut batal puasanya. Jangankan maksiat, maaf, mencela orang pun dia tahan, berdusta dia tahan. Jam 5 bu, tinggal 1 jam mau buka, dicela orang habis-habisan. Nggak balas dia. Kenapa nggak balas? Kan biasanya antum keras. Habis maghrib, habis maghrib, luar biasa. Habis maghrib tuh, begitu maghrib lupa, habis maghrib lupa. Ya, kenapa? Dia jaga. Jadi hikmah orang puasa itu kalau sudah puasa, ibadahnya meningkat, maksiatnya hilang. Jadi kalau antum ikut rajin puasa, ibadah tidak meningkat, maksiatnya tetap ada. Ada yang salah dengan puasa antum. Makanya ketika datang hari kelahiran, sebetulnya yang paling tepat, kalau antum bertepatan dengan waktu-waktu sunnah puasa, antum puasa. Senin antum puasa. Tapi kalau tidak bertepatan dengan waktu itu, hikmah puasa yang antum ambil. Antum koreksi diri sampai dengan hari kelahiran itu, berapa banyak ibadah sudah antum kumpulkan, berapa maksiat antum harus tangisi. Itu hikmah terbesarnya. Bukan rame-rame. Tiup lilinnya. Masya Allah, lilin ditiup, maksiat terus muncul. Apa faedahnya? Kasihan lilin tuh, udah dibakar, ditiup, dia antum yang salah. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, sekarang bagaimana para sahabat menyikapi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menyikapi keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan cuma lahirnya, tapi setiap kedatangannya. Nabi datang dari Madinah, dari Mekah ke Madinah disambut oleh para sahabat yang ada di sana. Nabi datang dengan perang Tabuk, dari perang Tabuk disambut oleh para sahabat di sana. Tala al-badru alaina min taniyatil wada'i wajib syukru alaina bada'alillahi da'i. Masya Allah, disambut dengan Madinah. Bukti kesenangan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Hasan bin Thabit, buat puisi-puisi memuji Nabi. Seperti Zuhair bin Abi Salma, tadinya musuh Nabi, begitu masuk Islam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lagi kemudian menghormati Nabi dengan kedatangannya, dengan mengikuti Nabi kemanapun. Nabi mencontohkan, amalkan. Nabi mengajarkan, ikuti. Masya Allah. Begitu Nabi meninggal, diabadikanlah kemudian nilai-nilai penghormatan itu. Ada yang menulis sejarah tentang Nabi. Ada yang menulis pujian kepada Nabi dalam bentuk sholawat. Ada yang menulis tentang amalan-amalan Nabi. Ada yang menulis tentang pengajaran-pengajaran Nabi. Dikumpulkan dan sampailah itu kemudian kepada kita semuanya. Dan itulah cara terbaik menyikapi tentang maulud dan maulid. Apa cara terbaiknya? Keluarkan ayat-ayat Qur'annya. 1. Quran surah ke-33 ayat 21-nya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya kalau ada momentum-momentum tertentu orang bersemangat untuk mengingatnya. Silakan cek. Hari pahlawan, ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir, tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan, ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Begitu dipanjat, kenapa panjat pinang? Masya Allah, menghormati pahlawan. Pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang, ya, menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan, momentumnya ada. Begitu hilang itu semua, tiba-tiba hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya, selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan, ingat lagi amalan. Hilang Ramadan, hilang lagi kemudian amalan. Nah, jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu, maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi, disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung mereka ingat, disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi, disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini, maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Safar, datang lagi itu. Safar sebelumnya Safar, Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir, muncul itu. Ke Jumada, muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulud tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulud. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya, kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah, itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal, maaf dulu.
dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi, menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya, maaf, dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal, saya ingin mengajarkan tentang Nabi, tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal yang kedua, antum nih, mohon maaf, kerja di instansi bertepatan dengan Maulid Nabi, kita adakan peringatan. Padahal antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Mengeluarkan anggaran sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum Maulid Nabi, itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Jadi kalau antum mengadakan Maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan, itu yang bid'ah. Tapi kalau antum ingin belajar menghadirkan momentum itu untuk mengisi ta'lim, sama aja dengan ta'lim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan ta'lim khusus di hari Ahad jam 8 pagi sampai jam 10? Tidak ada. Di ta'lim kita bid'ah ini. Jadi kalau antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah, Masya Allah, maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah, karena nggak ada contohnya zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah, karena antum tidak ada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan ta'lim, ingin memperkenalkan Nabi, ingin mengajarkan syariat-syariat Islam, maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat, bukan mengkhususkan di waktu itu, bukan. Karena ta'lim itu dibuka di setiap waktu, tapi menjadikan waktu itu untuk momentum, karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Jelas ya? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman, jangan cuma pada waktu ini. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kalau diundang, Ustaz ada maulid Nabi, saya datang untuk ceramah, untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham, begitu saya datang pas ceramah, saya berikan ceramahnya. Nabi begini, apa itu maulid? Bukan alam, kan antum bikin spanduknya di sini. Apa itu maulud? Bukan maulud itu begini, maulid itu begini. Ketika kita terangkan, kita sampaikan, Masya Allah, antum tahu apa yang terjadi? Mereka mulai sholat dengan baik, masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid, ceramah lagi. Ternyata ceramahnya nggak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahadnya ada waktu ta'lim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jangan seketika, ini maulid bid'ah, Masya Allah, antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini, maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada, coret. Zaman sahabat tidak ada, coret. Zaman tabi'in tidak ada, coret. Zaman ini ada, lalu diserupakan, ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, ya? Zaman tabi'in coret, zaman ulama coret, zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunannya, lihat dalilnya, lihat pemahamannya, lihat turunan fikihnya. Ya, bagaimana bisa zakat pakai beras dijadi padahal contoh nggak ada, dalil nggak spesifik. Ayo coba temukan Nabi zakat pakai beras, temukan. Kalau antum menemukan, Masya Allah, saya bermohon kepada Allah supaya Allah mempercepat hajinya antum dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin, cari dulu. Cari di setiap hadis Nabi zakat pakai beras. Saya sampai ke antum, sampai kiamat kurang 2 hari, antum nggak akan temukan. Sehari lagi buat sadar, ngapain nyari? Ya. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silakan cari di kitab hadis palsu pun, sepalsu-palsunya nggak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis mengarang hadis palsu tentang itu. Nggak akan didengar, nggak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Nah, kata Muawiyah, hadza irbun, itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma, pakai gandum. Ya, lihat, karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan, kata para ulama, mendekati kaidah usul fikihnya. Lihat, kaidah usul fikih diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu, sekalipun teksnya tidak jelas langsung menunjuk, itu ada isyarat, namanya korina namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu, maka boleh digunakan sebagai alternatif lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi, dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma, ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antum makanan pokoknya apa? Beras, Masya Allah, beras. Baik pemirsa, beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ya? Ayam, bebek itu beras. Baik, makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik, nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras, boleh tidak?
Lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi, menyikapi dengan taklim macam-macam, nggak ada nas aslinya. Tapi korinahnya ditemukan, sama-sama makanan pokok, sama-sama taklim, sama-sama meminta untuk ikut ajaran, sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan, jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam. Baik teman-teman, kenapa ini penting sampai sepanjang itu? Karena di sana di luar itu debat, table. Meskipun nggak ada table mungkin di situ ya, jadi ya. Bid'ah, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit neraka. Padahal isinya maulid itu adalah taklim, pengajian begitu. Mendekatkan kita kepada junjungan kita bagaimana akhlaknya dan yang lain. Betapa pentingnya mengenal itu. Kalau kita tidak kenal, tidak diutus oleh Rasulullah oleh Allah kepada kita itu seperti hidup di dalam kegelapan. Kalau kita hidup dalam kegelapan enak tidak? Coba sekarang yang hadir di sini merem semua. Coba merem semua, bener, merem semua, tapi menghadap saya merem semua. Coba Kang Agung juga merem, semua merem. Sekarang jangan ada yang ngintip, merem. Sekarang saya lagi mengangkat tangan, berapa? Nggak merem itu mah, ngintip. Kenapa kita bisa tahu bahwa saya mengangkat tangan dan tahu dua? Kenapa? Karena kita tidak merem. Karena kita ada cahaya, kita melihat, gitu kan? Kita akan susah kalau hidup di dalam gelap. Kita mau maju, kita nggak tahu di sini ada apa. Terbentul. Karena kalau nggak ada cahaya, kita tidak akan tahu, kita akan melangkah. Misalnya di sini saya nggak tahu ini ada meja, saya melangkah, saya akan meraba-raba. Ya kalau teraba. Tapi juga yang ini masih mending kalau ini. Kalau bagaimana kalau di depan saya tuh saya nggak tahu di sini ada ular, gitu kan? Kita akan tersengat. Di sini ada lubang, ternyata itu adalah jurang. Kita akan masuk ke dalam jurang. Betapa kita bersyukurnya, harusnya bahagia diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bahasa kerennya, ini kan memang saya bikin blank, gelap. Hidup dalam gelap tuh nggak enak. Sering kita disampaikan kepada ulama-ulama kita seperti ini. Kang Dika S. Mana Kang Dika? Oh iya Kang Dika, iya. Iya Pak Kang Dika. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kencang toh? Iya. Sering kita bersyukur karena Allah telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan kita minadz zulumati ilan nur, kan gitu ya? Mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, kegelapan jahiliyah menuju cahaya iman. Coba bayangkan, sebelum Rasulullah SAW diutus, ada dua negara adidaya. Persia itu menyembah apa? Menyembah api. Romawi itu menyembah apa? Kalau dulu Romawi itu ada menyembah pagan, Zeus dan yang lain. Tapi setelah masuk Kristen, mereka menyembah Yesus, katanya Tuhan. Padahal itu Nabi Isa, utusan, kan begitu ya? Dua negara besar. Sedangkan beliau lahir di mana? Lahir di kota Mekah. Pada hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun. Nah, itu karena diruntut mundur maju dari katanya ya, itu juga katanya kelahiran Nabi Isa, kan gitu 571. Tapi yang kita kenal
tahun gajah, ya kan? Kenapa tahun gajah? Saat itu belum ada penanggalan yang resmi dari Arab sana. Jadi tahun-tahun itu akan dikaitkan dengan tahun perang, tahun kejadian, kan begitu. Perang ini, perang itu, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena saat itu kota Mekah diserang oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang dihancurkan oleh Allah lewat apa? Diutusnya burung ababil. Burung ababil itu membawa kerikil tanah dari neraka. Bayangkan, kalau Allah pengen bisa, coba bayangkan, kaki burung dari kulit, dari daging, kok bawa kerikil dari neraka, kok nggak kebakar gitu ya? Burung-burung Allah, terserah. Sebagaimana tadi kakeknya berasa bahagia bermohon akan maulud lahirnya, kan gitu, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Yang lain jangan bayangkan Nabi Ibrahim itu dibakar, itu Nabi Ibrahimnya ditaruh di tiang, diikat gitu ya, dikumpulin kayu bakar, enggak gitu. Dikumpulin kayu bakar sebanyak-banyak yang gelondongan, yang luasnya seluas kolam renang yang paling luas. Kita pernah, nah ini Kang Agung ini sering ngajar juga, kalau pramuka kita bikin apa, api unggun gitu ya, kayunya kecil segitu aja panas kan, kita nggak berani terlalu dekat kan gitu. Tapi bayangkan kayu gelondong sebesar sebanyak tadi kolam renang yang besar, gimana dilempar dari jauh, nggak nyampe kan gitu. Caranya gimana? Ini ibaratnya di sini nih tempat pembakarannya susah dari jarak jauh, maka ada bukit, ada 2 tugu, dibikin kayak ketepel, selepetan, diselepet, diposisikan jatuh di tengah. Begitu makan jatuh di tengah, yang punya api ngomong. Siapa yang punya api? Allah. Ya naru, wahai api, kan gitu. Kunu bardan wasalaman ala Ibrahim, dinginlah dan bikin nyemplung. Awalnya kedinginan, selamat, hangat. Tidak seujung rambut pun bajunya enggak. Yang lain kan panasan. Ada yang bilang rasain tuh. Ada yang lain bilang kasihan. Gitu. Ada 2 hewan. Yang satu semut bawa air. Ada 3 deh, ada burung juga bawa air di patuknya. Coba, bisa nggak memadamkan api dengan? Nggak bisa. Tapi satu lagi hewan cicak, dia tiup-tiup, berasa berapa kencengnya sih tiupan cicak, ngaruh kan api. Tapi itu untuk menentukan posisi 3 makhluk ini, burung dan semut pro kepada Nabi Ibrahim, membela risalah, membela Nabi. Sedangkan cicak mendukung Namrud, niup-niupin. Berapa sih tiupannya? Tapi dia mendukung kejahatan. Orang itu akan dapat buahnya. Siapa yang mendukung kejahatan akan dapat dosanya. Siapa yang mendukung kebaikan dapat pahalanya. Jangan mendukung kezaliman. Maka sebelum Nabi Muhammad datang, kafir Quraisy nyembah patung berhala. Coba, dia yang bikin patung itu dari batu disembah. Apa nggak oneng? Kan gitu ya, aneh. Dulu kafir Quraisy itu malu kalau punya anak perempuan, maka dibunuh hidup-hidup. Bukannya baru lahir dikubur, enggak, langsung masih gede, udah gede baru, kan gitu. Seperti itu. Kalau seorang suami punya istri lebih dari 1, ada anak ditinggalkan bapaknya, ibu tirinya 5 atau 10, maka ibu tirinya itu diwariskan ke anaknya. Itu jahiliyahnya. Maka datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa cahaya Islam, supaya kita tahu ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini jelek,
ini tercela, ini terpuji. Kalau nggak ada, manusia itu. Mbak Febi, mana Mbak Febi? Mbak Febi dan Kang Arif, mana Kang Arif? Atau ya Afif, ya Kang Afif dan semua. Kalau kita lihat ini, kita itu suka makan nggak? Suka. Kita suka makan. Tapi kalau yang kita makan B2, suka tidak? Halal tidak? Tahu dari mana? Tahu dari Al-Quran. Yang Allah berikan sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang bisa kita pegang sampai sekarang. Nabi Musa punya mukjizat tongkat, tapi tongkatnya ada, cuman nggak bisa dipakai-pakai. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad B2 ini piji apa babi gitu. Itu kalau tidak diturunkan Al-Quran, kalau tidak ada petunjuk Allah, diutus Rasulullah membawa Al-Quran, kita nggak tahu mana makanan baik, mana makanan buruk. Kang Apip ya, kalau yang kita makan kambing itu baik apa buruk? Kambingnya nggak dipotong, baik apa buruk? Tidak baik. Kambingnya dipotong, Mbak Dinda, mana Mbak Dinda? Kambingnya dipotong tapi punya tetangga, baik apa buruk? Nggak baik. Kang Agung, kambingnya punya Kang Agung, dipotong, punya sendiri, baik apa buruk? Baik. Dimakan sore hari di bulan Ramadan, boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu masalah makanan. Makan aja kita perlu petunjuk. Kalau tidak, itu makan, minum, berhubungan, bermasyarakat, bernegara. Itu kalau kita nggak punya aturan, nggak diutus Rasulullah, udah kayak binatang kita itu. Maka diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia. Diutusnya Rasulullah SAW itu bukan sebagai hari raya, tapi lebih mulia dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebab kenapa? Kalau tidak diutus Rasulullah, maka tidak diturunkan Al-Quran. Kalau tidak diutus Rasulullah, maka tidak ada peristiwa Isra Mi'raj. Tidak akan ada sholat. Kalau tidak diutus Rasulullah, kita tidak tahu apa yang kita sembah. Mungkin kita ikut nyembah api, nyembah batu, nyembah pohon. Ada yang memuliakan lembu, sapi. Di tempatnya Sahrukan, Tumbar Kemiri Jahe di daerah India sana itu, ada yang mengidolakan karena agamanya, karena mereka mensucikan salah satu dewanya adalah monyet. Dewanya siapa? Yang monyet itu? Yang bawa pentungan Hanoman. Maka kalau ada Hanoman masuk pasar, ngacang-ngacang ngambil, nggak boleh diganggu, karena itu penjelmaan dewa mereka. Begitu. Jadi kita akan salah. Yang kita sembah apa, yang kita muliakan apa. Maka betullah Rasulullah SAW mengeluarkan kita minadz zulumati ilan nur. Kalau tidak, Mbak Febi bisa dibantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dalam surat Al-Hasr. Iya, surat Al-Hasr ayat ke-7. Jadi di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu pantahu. Apa saja apa yang diberikan Rasul ambil, apa yang dilarang ditinggalin.
Seperti itu. Maka Rasulullah SAW itu membawa aturan hidup yang sempurna dari zat yang maha sempurna. Maka kita diminta masuk Islamnya secara kafah. Tadinya mau saya terjemahkan ayat-ayat ini karena kepanjangan, sampai insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas betapa indahnya aturan Allah, ketinggian hukum Allah sebagaimana diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabaran ayat ini rinciannya indahnya seperti apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Nih, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga kehormatan, fungsinya menjaga jiwa, harta, agama, menjaga keamanan dan menjaga negara. 8 fungsi maqasid syariah. Jadi begitu. Tadi Kang Afif bisa dibantu Kang Afif? Belum baca. Tadi udah aja ya? Udah baca ya? Hah? Oh belum. Oh iya, Kang Afif. Afif. Dan sesungguhnya akan menjadikan untuk isi mereka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kesukaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat ke-7 ayat 179. Ya, jadi gitu ya. Allah, ini yang ngomong Allah, bukan saya ya. Kalau nggak percaya, peraturannya kembali ke pertemuan dulu apa? Tidak percaya berarti ditantang bikin satu ayat. Di situ Allah, walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Luar biasa. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu. Nah ini, kenapa jin sebut duluan? Jin itu saudara tertua kita. Sebelum manusia diutus, dunia itu diisi oleh jin. Minal jinni wal ins. Surat An-Nas seperti itu kan? Minal jinnati wan nas. Kan gitu, dari bangsa jin dan bangsa. Nah, jadi kebanyakan penghuni neraka dan itu dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna, punya hati nggak digunain dengar ayat Allah. Walau di situ kan walahum ayunun la yasmaun, nggak punya mata, nggak mau lihat ayat Allah. Walahum udunun, telinga enggak. Mereka itu kata Allah kal an'am, seperti binatang ternak, bahkan balhum adol, lebih sesat. Mereka tuh lalai. Coba kita lihat ya. Binatang ini anjing, anjing yang paling anjing. Ya. Anjing jantan kalau ngejar anjing jantan untuk kawin atau untuk gelut. Ini yang jago gelut. Anjing jantan kalau ngejar anjing jantan untuk berhubungan, untuk punya anak apa berantem. Ayam jago ketemu ayam jago, bukan yayangan dia, gelut. Binatang tahu siapa pasangannya, tapi manusia apa itu? LGBT. L, lesbian. Tahu lesbian? Masa perempuan suka sama perempuan? Ayo, peraturannya jangan nunjuk. Sekarang saya mau jelek-jelekin Kang Agung. Jelek Kang Agung. Lu 3. Sebelum jelek-jelekin ya, aturannya ya. Atau begini, lebih parah lagi. 4 atau begini, bukan nunjuk itu mah.
Nyakar. Baik ya. Gay, apa gay? Cowok sama cowok. Jeruk makan jeruk coba. Astagfirullah. Bisek, aduh, ACDC. Sama laki-laki suka, sama AWW suka. Transgender. Operasi kelamin. Aduh. Saya cowok, tapi kayaknya nggak cocok jadi cowok. Operasi kemenong. Ya Allah, ya Allah. Sehingga di luar sana manusia ada yang perempuan sama perempuan lesbian. Coba laki-laki sama laki-laki, coba kayak gitu. Tadi laki-laki si guguk yang paling guguk kan gitu ya. Nggak mungkin, binatang aja nggak keliru nyari pasangan. Manusia di luar sana itu ada yang kayak gitu. Nauzubillah min zalik. Nabi Ibrahim punya ponakan namanya Nabi Lut. Nabi Lut diutus satu kaum yang tinggal di bukit namanya ya Bukit Sodom. Dan kaum ini kayak gini nih, perempuannya suka sama perempuan, laki-lakinya semua laki-laki. Suatu hari Allah mengutus malaikat Jibril dan Mikail, nggak main-main, mampir ke Palestina, datang ke rumah Nabi Ibrahim malam-malam jam 3, putih-putih. Kalau kita dibukain nggak, assalamualaikum Mbak Baby, Mbak Dinda, anak saya digituin aja. Dia cerita sama seseorang kakinya putih, si ibu-ibu. Saya bilang gitu, Dek, kaki ibu tuh putih. Abi aja Ramadan bercandain gitu. Jadi gitu ya, dibukain. Nabi Ibrahim itu subhanallah menghormati tamu, silakan duduk, dibangunin istrinya, siap masak. Ke belakang, motong anak sapi, dipotong, diolah, dimasak, disediain. Tamunya diem aja. Oh, heran ini disuguhin kok enggak begitu. Anda siapa? Kami utusan, kan begitu, untuk menyampaikan berita gembira bahwa kamu akan punya anak. Dari Siti Sarah, istri pertama, Hajar kan istri kedua tuh, diungsiin ke Mekah, ke Ka'bah. Istri pertama itu ini mandul tidak bisa punya keturunan, tapi diberitakan bahwa dia akan dapat anak namanya Ishak dari Siti Sarah. Terus Anda mau kemana kan gitu? Kami diutus ke satu kaum yang luar biasa bejatnya, ke Sodom, akan mengazab. Kata Nabi Ibrahim, di situ ada ponakan saya, Lut. Dia termasuk yang diselamatkan. Datang karena malaikat menyerupai manusia yang ganteng. Tahu tadi? Itu, jeruk makan jeruk. Istrinya jadi informan. Lewat belakang ngasih tahu kaumnya. Datanglah tuh. Jangan bikin malu saya kan begitu. Ini putri-putri negeri ini dikasih untuk anak-anak suruh dinikahi, enggak mau. Kata malaikat, tenang saja kan begitu. Kalian pergi karena akan turun azab Allah waktu subuh. Bukankah subuh sebentar lagi kan begitu. Maka Nabi Lut dan pengikutnya pergi dan dilarang nengok ke belakang. Karena dahsyatnya itu lebih dahsyat dari bom nuklir. Coba bayangkan, Bukit Sodom, Allah balik menjadi, kalau sekarang kita di Bogor ini di atas permukaan laut. Kalau laut mati itu di bawah permukaan laut, di bawah DPR, di bawah permukaan laut. Dan begitu. Saya kalau berenang, Pak Agung, saya tuh gayanya gaya batu. Gak bisa berenang, tenggelam. Tapi kalau di situ saya bisa gaya. Jangankan saya, bayi saya yang baru lahir itu, yang montok itu,
Saya taruh begitu ngapung. Karena kadar garamnya itu laut mati. Allah, jadi ini bukit begini, jadi di bawah. Maka kalau ada laki-laki hubungan sama laki-laki disebut sodomi, ya kan? Sodom. Nauzubillah min dzalik. Itulah manusia. Kalau sudah turun Rasulullah, nggak mau juga ikuti petunjuk, apa mau seperti itu? Di Indonesia ada tuh di Palu satu daerah, di situ kata penduduk setempat itu adalah Las Vegasnya di situ. Perjudian, perjinahan dan yang lain. Saya tuh ngeri nonton videonya itu. Ada yang rekam di jembatan kebanggaan mereka. Matahari itu Allah tarik disedot. Semua Masya Allah. Tiba-tiba datang badai. Kampung itu hilang, satu kampung. Dan penduduk di situ bilang wajar, di situ ada perjinahan, segala maksiat ada di situ, perjudian dan yang lain. Mudah bagi Allah. Tapi sekarang jangan mentang-mentang kaum, ya kalau mereka tuh benderanya bendera pelangi. Kayak tadi tuh. Kalau kita mundur, nah itu yang bawah tuh yang bisek tuh benderanya tuh pelangi begitu. Itu disponsori oleh PBB. Duitnya gede. Bahkan Starbucks itu bilang kalau nggak dukung LGBT jangan ngopi di tempat kami. Ngapain ngopi segelas itu mahal banget. Auzubillah min zalik. Jadi gitu ya. Jadi tanpa diutus Rasul dan yang lain banyak sekarang saja dibiarkan. Beberapa negara itu sudah melegalkan. Kang Afif sudah, Mbak Dinda, tapi hanya saya tanya. Sekarang bisa dibantu baca? Ya, mangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Quran surat Al-Baqarah ayat 147. Iya, surat Al-Baqarah betul, surat kedua ayat 147. Kalau dikatakan begitu, kita ragu nggak sama aturan Allah? Kan gitu. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu. Kalau Allah sudah sebutkan. Jadi begitu ya. Allah tuh sayang mau dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbak Fahitah. Dulu sekolah pernah dapat 100? Pernah. Kang Agung pernah. Pernah juga kita dapat di bawah itu. Kan gitu ya, pernah ada seperti itu kan? Bagaimana coba bayangan kita kalau guru kita itu baik hati dan tidak sombong, memberikan bocoran. Nah, soal nomor 1 itu C, kita tulis. Soal nomor 2 itu D, soal nomor 3 itu B, nomor 4 benar semua. Kita ikutin, kita akan dapat 100 kan? Ada nggak? Soal pertama itu B, nggak mau A. Maka kita pinter apa pinter itu? On kan ya, gitu ya. Sudah dikasih bocorannya. Begitu juga Allah lewat Rasulullah telah memberikan bocoran bahwa siapa yang melakukan amal soleh, perbuatan baik itu dapat pahala. Siapa yang melakukan amal toleh, amal salah itu dia nanti akan masuk neraka. Sudah dikasih tahu amalan ini akan begini, amalan ini kalau dikerjakan si anu ya gosip ngomongin keburukan orang lain itu baik apa buruk? Baik apa buruk? Halo? Si Mas itu udah pedit, korek, kedegut, cap jahe, merek G, hese. Masya Allah. Kalau ngomongin orang tuh sampai mancung tuh mulut. Kalau ngomongin orang ngerumpi, sekarang kan nggak terasa tuh. Silet, sergap, telah bercerai, artis anu, kan gosip ya, digosok makin sip. Padahal nggak tahu itu apa? Itu apa? Itu gibah. Apa itu gibah? Membicarakan aib orang lain. Padahal betul aib itu ada. Kalau fitnah itu tidak ada pada dirinya. Kalau gibah itu kan benar, iya. Kalau benar itu gibah, kalau bohong itu gibah itu dalam Quran surat Al-Hujurat itu dosanya seperti apa? Seperti makan daging saudaranya yang sudah mati. Ada mayat, baru
meninggal, terus kita makan, mau? Mbak Tiara mana? Mbak Tiara, itu nikmat apa menjijikan? Menjijikan, persis ayat itu bilang, pasti kamu jijik, kata Allah. Kok tapi kita asik banget, Mbak Febi itu, Mas Agung itu, asik kan? Asik kalau ngerumpi itu, ngelekin orang. Tapi nggak ngerasa bahwa dia itu lagi makan daging saudaranya yang telah mati. Ragu nggak? Sudah dijelasin. Jangan berzina, jangan cekek botol, jangan sabu-sabu. Saya tiap pagi sarapan bubur, bukan itu gitu ya. Jangan sabu-sabu, jangan cekek ngeplay. Biarin gue ini. Kalau cekek botol ngeplay itu haram, itu dosa atau masuk neraka. Rajin sholat, omongan baik, dapat pahala. Disuruh sholat nggak sholat, itu mau ke surga apa mau ke neraka? Suruh nutup aurat nggak mau nutup aurat, suruh jangan pacaran, itu mau masuk surga apa masuk neraka? Kan sudah dibuat bocoran, ini begini. Itu kita nentuin. Tanda sayangnya. Mbak, tadi hanya saya tanya. Sekarang bantu Mbak. Kang Agung belum ya? Kang Agung belum baca ya? Oh iya, Kang Agung deh baca. Pulpen mana ya? Iya, Kang Agung. Ini jawara. Enggak, Kang Agung. Ya betul. Beda kok. Tadi sama-sama Al-Baqarah. Nah, ini Al-Baqarah juga. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu Rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat. Surat kedua ayat 21. Iya, baik. Jazakallahu khairan katsira. Itu aja sendiri pahalanya, Kang Agung. Kata Rasulullah itu setiap huruf itu 10. Tidak aku katakan kata Rasulullah alif lam mim harpun, tapi alif harpun, lam harpun, mim harpun. Itu banyak banget tuh ya. Jadi panggilannya ya ayuhan nas. Panggilannya hai manusia, bukan ya ayyuhallazina amanu. Berarti yang merasa dirinya manusia harusnya terpanggil ya. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Yang tidak manusia tidak hai. Mungkin keturunan otan. Ada tuh orang keturunan monyet katanya. Begitu ya. Pak Darwin. Charles Darwin gitu ya. Hai manusia, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Waladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Kita nyembah Tuhan yang bikin kita. Syarat Tuhan itu ada. Tuhan itu, Rabb itu harus bisa menciptakan dari yang enggak ada menjadi ada. Syarat Tuhan itu wajib adanya. Kalau enggak ada, kita enggak ada. Walaupun kata-kata enggak ada itu enggak ada, tetap ada Rabb itu. Ada tanpa kata ada pun tanpa kata tidak ada itu ada kan begitu. Juga ajali, kekal, nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Jadi kalau ada oeknya pasti ada matinya, nggak layak, itu bukan Tuhan. Tuhan tuh ya gitu ya. Maka kita harus tunduk, patuh, taat seluruh aturannya. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Maka aturan Islam itu kalau dilakukan, aturan Allah dan Rasulnya, pertama ini, dimensi pertama mengatur hubungan kita dengan Rabb kita Allah, yaitu apa sih? Di situ akidah, keimanan kita, dan juga ibadah diatur cuman 25%. Mengatur hubungan kita dengan diri kita, akhlak kita, makanan kita, pakaian kita, minum kita itu diatur, nggak seenaknya. Makan dengan tangan kiri, pakaian membuka aurat misalnya, akhlaknya rusak, enggak. Tapi yang paling besar dimensi ketiga, yaitu bagaimana sistem pemerintahnya diatur. Bagaimana Rasulullah mencontohkan, ekonominya diatur, enggak riba,
sosialnya nggak sebebas-bebasnya kayak tadi tuh, jeruk makan jeruk. Bahkan di seluruh sana tuh bukan hanya LGBT banyak ikutannya, ada manusia hubungan sama binatang, bejat banget, ada kayak gitu. Sampai gender itu silakan isi jenis kelamin kalian itu apa, bebas, aneh begitu, biadab. Sehingga pergaulan begitu bebas, akhirnya perzinahan, aborsi dan yang lain. Kalau ada pelanggaran hukumnya bagaimana? Diatur semua seperti itu. Maka menjelang akhir seharusnya kita meneladani Rasul, ngikut Rasul. Kalau betul kita Rasul, yaitu seperti ini. Kalau betul cinta kita nanti jangan sampai palsu. Maulid Nabi telah tiba. Semua umat menyambut dengan gembira tanda cinta pada sang Nabi. Tahukah Anda, hari kelahirannya lebih mulia dibanding 2 hari raya? Betapa tidak? Tak akan ada Isra Mi'raj, tak akan turun Al-Quran, dan takkan ada Fatu Mekah andai Nabi tak hadir di muka bumi. Maka sudah selayaknya wajib bagi kita teladani Nabi di setiap sisi kehidupannya. Nabi adalah Rasul. Ia kepala rumah tangga, suami, guru, kepala negara, bahkan pimpinan militer. Takkan kurang kisah inspiratifnya untuk kita telusuri. Ribuan buku tentang Nabi tak cukup menggambarkan kisah heroiknya. Tausiah hidupnya dari para dai diulang-ulang, tak pernah merasa bosan, bahkan rindu, meski belum pernah berjumpa dengannya. Betulkah kita benar-benar cinta? Berapa banyak sholawat tiap harinya kita baca? Sosok mana yang dipatuhi dalam kehidupan? Apakah Nabi? Dalam rumah tangga sebagai suami, dalam menjalankan roda pemerintahan sebagai kepala negara, apakah merujuk pada Nabi? Jika tidak, benarkah kita cinta? Jangan-jangan cinta kita palsu. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tak inginkah kita kelak di surga bertemu di telaga bersamanya? Sudikah Rasul memberi syafaatnya pada kita? Sementara hukum Allah kita campakkan dan demokrasi kita terapkan. Ya Rasulullah, maafkanlah kami di saat Adam Smith, Karl Marx, Aristoteles diikuti sedangkan dirimu dijauhi. Syariahmu telah jelas haramkan miras, judi, riba, dan pajak. Tapi di negeri ini justru boleh, bahkan wajib diterapkan. Maafkan kami ya Rasul saat dirimu perintahkan hudud, jihad, dan kisos. Tapi di negeri ini semua itu dianggap radikal dan bertentangan dengan HAM. Maafkan kami ya Rasul, khilafah yang engkau contohkan, tapi di negeri ini kata khilafah dianggap kuno dan tak masuk akal. Beri kami kesempatan wahai Rasul untuk buktikan cinta sesungguhnya, cinta Nabi sepenuh hati, tanpa tapi, tanpa nanti. Kami rindu negeri ini diatur oleh apa yang telah engkau contohkan. Kami rindu syariat Islam sebagaimana telah engkau terapkan di Madinah. Andai kaum muslim hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan syariah agama ini sebagaimana generasi pendahulu mereka pada masa lalu, niscaya mereka menjadi umat yang paling maju dan paling bahagia. Iya, jadi
bukti cinta Nabi itu mengikuti risalahnya, yang dibawanya, aturan hidupnya, Al-Quran dan As-Sunnah, sistem pemerintahannya, bukan yang lain. Karena mau tidak mau, taat tidak taat, kita akan sampai waktu ini. Suka tidak suka, kita semua camat, calon mati. Kita semua suka bumi, suka sama bumi. Mudah-mudahan diterima bumi. Mudah-mudahan kita meninggalnya husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Maka dari itu, hari-hari ini kita nabung amal soleh, bukan amal salah. Jaga mulut kita, diawasi, dihisap. Jangan suka ngeprank, jangan suka ngomongin orang. Nanti akan berbuah pahala apa berdosa, nanti kita kumpulkan dan akan menentukan posisi kita di akhirat, di surga atau di neraka. Jadi tidak ada kata lain, dosa di stop, jangan ditambah. Iman jangan dikurang, terus tambah, kuatkan iman kita. Semoga kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah, dengan dimudahkan mengucapkan kalimat tauhid karena kita taat dengan aturan Allah dan Rasulnya. Bukan orang yang cinta Nabi hanya di bibir saja. Nanti Rasulullah melihat umatnya kok digebah, disuruh pergi oleh malaikat ke kanan dan ke kiri waktu di Telaga Kausar. Ya malaikat itu umat tuh, tidak, kata Allah. Karena sepeninggalmu, umatmu itu mengganti aturan hidupmu dengan Adam Smith tadi itu, sistem kapitalis demokrasi, diganti dengan sistem komunis Karl Marx. Bukan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Setelah itu meninggal Rasul, diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan sistem pemerintahannya khilafah yang membawa pakai Al-Quran dan As-Sunnah, aturan Islam. Jangan dibenci, nanti kita matinya tahu sendiri posisinya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan usia panjang. Kita isi dengan amal soleh, jangan amal salah. Kita tutup dengan bersyukur kepada Allah, juga istighfar. Namanya manusia tidak luput dari salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita ikat majelis ini dengan doa kepada majelis. Mudah-mudahan apa yang keliru dan yang lain Allah ampuni, karena majelis yang tidak dipimpin oleh Rasulullah pasti nggak ada kesempurnaannya, banyak kurangnya. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat bekerja dan semangat bekerja, karena waktu kita meleleh, kita menyongsong akhir kita. Jaga waktu ya, wal asri. Baik, demikian, sampai ketemu hari Kamis yang akan datang. Silakan kalau ada santapan-santapannya dikeluarkan.